warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman talenta, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia kerja saat ini, yaitu manajemen bakat dan kompetensi, khususnya bagaimana hal tersebut menjadi fondasi penting bagi pemimpin dan profesional masa kini. Di tengah perubahan industri dan tuntutan organisasi yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talenta menjadi kunci kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, kita perlu memahami pendekatan yang tepat dalam manajemen bakat, termasuk bagaimana peran kompetensi dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam bagian 11 ini, kita akan membahas 3 chapter utama yang saling berkaitan. Chapter 50, yang pertama, mengenal apa itu manajemen bakat dan pendekatan berbasis kompetensi. Yang kedua, memahami model kompetensi dari SHRM atau Associations for Human Resource Management. Yang ketiga, mengetahui tren-tren talenta masa kini yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Tujuan pembelajaran pada chapter 51 yang pertama, memahami konsep dan model kompetensi dari ATD atau Association for Talent Development sebagai acuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran chapter terakhir atau chapter 52 yang pertama, memahami apa itu pengembangan organisasi. Yang kedua, mengetahui peran dan keterampilan kunci yang dibutuhkan oleh praktisi OD di masa depan. Sobat, sekarang kalian bayangin deh, kita punya tim yang keren banget nih. Tapi tiap orang belum ditempatin di posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Hasilnya gimana? Potensi mereka nggak bakal maksimal. Nah, disinilah pentingnya kompetensi based approach dalam manajemen bakat. Nah, kita masuk ke materi kita. Menurut Mathis, Jackson, dan Meglich, ARM atau manajemen SDM itu adalah tentang merancang sistem yang formal untuk mengelola bakat manusia demi mencapai tujuan organisasi. Tapi, talent management atau manajemen bakat lebih spesifik ini soal bagaimana kita menarik, mengembangkan, atau menyebarkan sampai mempertahankan talenta terbaik agar organisasi bisa tetap kompetitif di masa depan. Jadi, gimana kita bisa optimalin talent management? Salah satu kuncinya adalah pendekatan berbasis kompetensi. Artinya, kita nggak cuma lihat dari gelar atau pengalaman aja, tapi bener-bener gali apa sih kemampuan inti dari tiap individu. Dengan begitu, kita bisa pastiin orang yang tepat ada di posisi yang tepat. Nah, karena pada akhirnya bukan cuma soal punya orang hebat, tapi bagaimana kita bisa mengelola dan mengembangkan mereka dengan cara yang paling strategis. Baik, materi yang selanjutnya yaitu apa itu kompetensi SDM dan model kompetensi. Kompetensi SDM ini bukan hanya tentang pengetahuan teknis atau kemampuan administratif dalam mengelola karyawan, tetapi juga mencakup kemampuan strategis, interpersonal, dan perilaku yang memungkinkan praktisi SDM untuk berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan organisasinya. Kompetensi ini itu bersifat menyeluruh, meliputi kemampuan berpikir analitis, komunikasi efektif, pemecahan masalah, hingga kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Oleh karena itu, kompetensi SDM menjadi standar profesional yang digunakan untuk membedakan antara HR yang hanya menjalankan tugas administratif dan HR yang mampu menjadi mitra strategis dalam organisasinya. Sedangkan apa itu model kompetensi? Model kompetensi adalah kerangka kerja yang mendefinisikan kumpulan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil dalam peran tertentu. Dalam konteks SDM, model kompetensi sangat penting sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga penilaian kinerja untuk HR. Model ini itu membantu organisasi menyelaraskan pengembangan profesional SDM dengan kebutuhan bisnis yang dinamis, terutama di era digital dan globalisasi seperti sekarang, di mana peran SDM itu semakin strategis. Baik, yang selanjutnya yaitu model kompetensi SHRM. Model kompetensi SHRM atau Society for Human Resource Management merupakan salah satu kerangka kerja paling komprehensif dan diakui secara global dalam bidang SDM. Model ini itu tidak hanya mencakup kompetensi teknis HR seperti manajemen talenta dan kompensasi, tetapi juga kompetensi perilakunya seperti kepemimpinan, etika profesional, dan efektivitas komunikasi. Hal ini itu menegaskan bahwa untuk menjadi profesional HR yang efektif, tidak cukup hanya menguasai proses HR-nya, tapi juga harus mampu mempengaruhi, membangun hubungan, dan membuat keputusan yang etis.
Setiap kompetensi ini saling berhubungan dan membentuk fondasi yang mendukung kinerja HR secara holistik. Dalam praktiknya, model ini itu menjadi alat bagi organisasi dan individu untuk merancang pelatihan, menyusun jalur karir HR, serta mengukur kesiapan HR itu sendiri dalam menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks, seperti transformasi digital, keberagaman teknologi kerja, dan tuntutan pada kepatuhan hukum. Melanjutkan materi tentang model SHRM. Jadi, model SHRM ini didasarkan pada riset global dan mencakup 8 kompetensi yang terbagi dalam 3 klaster utama, yaitu kepemimpinan, bisnis, dan interpersonal. Dalam kepemimpinan itu ada 2 kompetensi, yaitu kepemimpinan dan navigasi, serta praktik etis. Dan di bisnis itu ada 3 kompetensi, yaitu ketajaman bisnis, evaluasi kritis, dan konsultasi. Dan di interpersonal itu ada 3 kompetensi, yaitu manajemen hubungan, efektivitas global dan budaya, serta komunikasi. Jadi, kompetensi dalam model SHRM ini digunakan untuk pengembangan diri, asesmen, dan memperjelas peran HR kepada pihak luar. Baik, materi selanjutnya yaitu bagaimana kompetensi sumber daya manusia perilaku penting bagi TM. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting bagi praktisi manajemen talenta. Dengan kompetensi dalam model SHRM yang relatif erat dengan pengetahuan dan perilaku untuk mendukung akuisisi, peningkatan mobilitas, dan penempatan bakat. Komunikasi menjadi kompetensi dasar yang semakin penting karena praktis sumber daya manusia harus mampu mengomunikasikan keputusan dan strategi perekrutan yang selaras dengan visi organisasi. Selanjutnya yaitu tentang tren apa yang akan mempengaruhi hubungan antara kompetensi manajemen talenta dan sumber daya manusia. Nah, saat TM atau HR berkembang, peran dan pengaruh kompetensi di HR dalam praktik manajemen talenta juga akan ikut berubah. Ada 5 tren besar yang akan mempengaruhi perubahan ini. Nah, pada gambar di samping yaitu merupakan penyampaian bahwasannya kolaborasi dan pengembangan kompetensi antara manajemen talenta dan sumber daya manusia akan dipengaruhi oleh beberapa tren yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu di bagian tengah menampilkan sebuah diagram yang berbentuk H yang bertuliskan Human Centered Learning atau coaching yang menunjukkan kemungkinan merujuk pada pendekatan pembelajaran dan pembinaan yang berpusat pada manusia. Nah, pada ikon yang menyerupai grafik yaitu talent yang menjelaskan pada konsep talenta atau bakat dalam organisasi. Nah, pada alur penghubung yang bertulisan antara integrated approach of learning dan coaching, talent, capital, and team building ini menunjukkan bahwa pembelajaran dan pembinaan yang berpusat pada manusia serta pengelolaan talenta secara keseluruhan terintegrasi dan pengembangan modal manusia dan pembangunan tim. Nah, kemudian bagian bawah ikon yang menyerupai orang yaitu continuous learning dan development ini menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, pada ikon yang menyerupai beberapa orang yaitu Agile Teams Integrating Works ini menyoroti pentingnya tim yang lincah dan alur kerja yang terintegrasi. Nah, secara keseluruhan pada gambar ini yaitu adanya pemahaman bahwa hubungan dan kompetensi antara manajemen talenta dan sumber daya manusia akan terus berkembang dan dipengaruhi oleh tren-tren tertentu. Dan diagram ini mengilustrasikan bagaimana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada manusia dan pengelolaan talenta secara terintegrasi akan mendorong pembelajaran berkelanjutan dan pembentukan tim yang lincah dengan alur yang terintegrasi. Dengan kata lain, kemungkinan akan diikuti oleh lebih lanjut dengan tren spesifik yang akan mempengaruhi dinamika dan antara manajemen talenta dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu chapter 51 tentang pengembangan bakat terpendam. Kerangka pengembangan bakat Association for Talent Development atau yang disingkat dengan ATD ini merupakan organisasi profesional yang berfokus pada pengembangan talenta dan pengembangan di tempat kerja, di mana pada tahun 2015 ATD menerbitkan white paper membangun struktur pengembangan bakat tanpa batas hasil penelitian global tentang praktik utama dalam pengembangan bakat organisasi. Laporan ini mengidentifikasi 15 praktek inti yang diterapkan hampir di semua organisasi serta 24 praktik
tambahan yang mendukung strategi seperti inovasi, analitik, pembelajaran seluler dan sosial, serta manajemen bakat. Selanjutnya di sini ada materi tentang model kompetensi ATD atau Association for Talent Development. Model ini dibuat untuk membantu para profesional di bidang pengembangan bakat agar bisa lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan diri dan organisasi. ATD atau Association for Talent Development tidak hanya mengidentifikasi keahlian seperti dasar coaching, training delivery, dan performance improvement, tetapi juga menunjukkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Di bagian bawah model ini kita bisa melihat ada fondasional kompetensi seperti keterampilan interpersonal, pengetahuan industri, dan literasi teknologi. Semua ini ya jadi fondasi penting dalam mendukung semua area keahlian. Dengan model ini, para praktisi bisa menyusun kebutuhan pengembangan yang lebih terarah karena semua kompetensi di dalamnya didasarkan pada riset yang mendalam dan komprehensif. Selanjutnya yaitu ada materi dengan judul model kompetensi ATD atau Association Talent Development yang artinya asosiasi pengembangan bakat. Yang pertama ada desain instruksional yang merancang dan mengembangkan konten pembelajaran informal dan formal menggunakan berbagai metode. Selanjutnya yaitu penyampaian pelatihan, memberikan solusi pembelajaran informal dan formal dengan cara yang menarik dan efektif. Selanjutnya teknologi pembelajaran, dengan menerapkan teknologi pembelajaran dapat berguna untuk mengatasi kebutuhan pembelajaran dan kinerja tertentu. Selanjutnya mengevaluasi dampak pembelajaran dengan menggunakan metrik ini dan analitik pembelajaran untuk mengukur dampak solusi pembelajaran dan kinerja. Selanjutnya mengelola program pembelajaran dengan memberikan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi sumber daya manusia organisasi, mengimplementasikan proyek dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kemudian manajemen bakat yang terintegrasi dengan membangun budaya, kemampuan, kapasitas, dan keterlibatan organisasi melalui perolehan bakat dan pengembangan karyawan. Pelatihan menerapkan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan orang lain dan menetapkan tujuan, mengambil tindakan, dan memaksimalkan kekuatan mereka. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan dengan menangkap, mendistribusikan, dan mengarsipkan model intelektual untuk mendorong berbagi pengetahuan dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu manajemen perubahan dengan menerapkan proses ini dengan sistematis dapat mengubah individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan. Kemudian peningkatan kinerja dengan peningkatan kinerja ini yang dengan sistem yang sistematis dapat menganalisis kesenjangan kinerja manusia dan lingkungan. Selanjutnya yaitu jalur pengembangan profesional yang dipersonalisasi. Yang pertama ada artikel, publikasi, dan webcast. ATD atau pengembangan bakat berkomitmen untuk menyediakan berbagai sumber daya bagi profesional pengembangan bakat melalui blog, majalah, publikasi, buku, penelitian, webcast, dan studi kasus. Selanjutnya itu acara dan konferensi. ATD atau pengembangan bakat dapat mengadakan konferensi dan lokal karya untuk pengembangan profesional. Selanjutnya yaitu acara internasional, yaitu ATD atau pengembangan bakat dapat mengadakan konferensi internasional di berbagai negara seperti Tiongkok, India, Meksiko, Jepang, dan Timur Tengah, yaitu dengan bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memastikan relevansi dan kualitas pendidikan bagi peserta. Dan selanjutnya yaitu organizational development dan kompetensinya. Organizational development atau pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui proses perubahan yang direncanakan. Konsep ini dikembangkan oleh Richard Descartes yang menekankan bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu upaya yang terstruktur, dipimpin oleh pemimpin organisasi, dan dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui intervensi dalam proses internal organisasi. Ini bukan perubahan yang terjadi secara spontan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang dan strategi yang diarahkan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya, terdapat 5 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh praktisi organizational development agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Yang pertama, sebagai system change expert, praktisi harus mampu memahami dan memimpin perubahan sistem dalam organisasi. Kedua, sebagai efficient designer, mereka harus bisa merancang suatu struktur dan proses organisasi, serta mendorong dialog yang produktif. Ketiga, dalam peran business advisor, mereka diharapkan mampu memberikan solusi inovatif dan menilai dampak perubahan terhadap organisasi. Sebagai kredibel strategis, praktisi organizational development harus menjadi pengaruh yang kredibel dalam
strategi dan budaya organisasi. Dan terakhir, sebagai informed consultant, mereka harus mengandalkan data dan hasil asesmen dalam memberikan konsultasi. Kelima peran ini memperlihatkan bahwa pengembangan organisasi bukan hanya tentang struktur, tetapi juga tentang strategi dan budaya serta perubahan yang berbasis data. Slide selanjutnya adalah landasan organizational development untuk masa depan. Untuk memastikan efektivitas dan konsistensi praktik pengembangan organisasi di berbagai negara dan konteks, dikembangkanlah Global Organizational Development Practice Framework, kerangka kerja yang bertujuan untuk menyatukan pemahaman di antara para praktisi organizational development mengenai definisi pekerjaan mereka dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi. Framework ini memberikan pedoman yang jelas dalam bentuk 5 kemampuan utama dan 15 kompetensi spesifik yang menggambarkan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang praktisi organizational development. Kemampuan dan kompetensi yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan teknis, interpersonal, sikap profesional, serta karakteristik pribadi yang penting untuk keberhasilan di bidang ini. Dengan kerangka ini, para praktisi organizational development dapat lebih terarah dalam mengembangkan dirinya sebagai konsultan ataupun pemimpin yang dapat mengelola dinamika organisasi secara berkelanjutan. Framework ini juga membantu mereka untuk menjadi komunikator kolaboratif, pemimpin emosional yang cerdas, dan pembelajar sepanjang hayat. Semua kualitas yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masa depan organisasi yang terus berubah. Kemudian, kesimpulan pada materi kali ini yaitu manajemen bakat yang efektif memerlukan pendekatan berbasis kompetensi untuk memastikan penempatan karyawan yang tepat sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Profesional pengembangan bakat memiliki peran yang penting dalam menciptakan budaya belajar yang mendukung keterlibatan karyawan dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi-potensi mereka. Organisasi juga harus siap beradaptasi dengan tantangan di masa depan dan perubahan lingkungan bisnis melalui inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan.